Yesus, Engkau memang baik bagi kami, memelihara, menolong, mencukupkan kami dalam segala hal. Walaupun situasi dan kondisi dunia bergejolak, kasih-Mu dulu, sekarang, dan sampai selamanya tetap ada bagi kami anak-anak-Mu. Kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan. Begitu baiknya Engkau bagi kami. Tidak pernah Engkau biarkan dan tinggalkan kami. Biarlah kami meresponi kebaikan-Mu dengan tetap setia kepada-Mu, tetap melayani-Mu, tetap ibadah kepada-Mu. Berkati waktu ini ya Tuhan, kami ingin belajar firman-Mu. Engkau ada di tengah-tengah kami dimanapun kami berada. Mari Tuhan, Engkau melawat kami, sehingga kami hari ini dipenuhi dengan berkat-berkat-Mu. Jauhkan daripada yang jahat, arahkanlah pikiran dan hati kami tertuju kepada kebenaran-Mu yang ingin membentuk pikiran dan hati kami. Serahkan waktu ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Shalom, selamat pagi, selamat datang, selamat beribadah. Puji Tuhan, kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah bersama-sama secara online. Bagaimana kabar dari sahabat-sahabat semua? Bagaimana kabar dari jemaat-jemaat semua? Pendeta, Musa doakan semua dalam kondisi yang sehat, selalu dikuatkan oleh Tuhan. Hari ini kita melanjutkan khotbah yang lalu. Dikala minggu lalu temanya adalah tujuan ibadah part 1. Sekarang kita masuk ke tujuan ibadah bagian yang kedua. Mari kita kembali lagi membaca Kisah pasal 2 42 sampai 47. Kisah 2 41 sampai 47. Orang-orang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluannya masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, seperti minggu yang lalu, bahwa apa itu ibadah? Ibadah adalah suatu cara Allah menurunkan berkat-Nya kepada umat-Nya. Ibadah adalah suatu cara Allah memberikan berkat-Nya kepada umat-Nya. Dan yang kedua, Allah itu
ingin memberikan berkatnya kepada manusia. Oleh sebab itu dia menciptakan ibadah itu. Oleh sebab itu umatnya beribadah, disitulah berkatnya kepada umatnya. Sekali lagi, ibadah itu Allah yang ciptakan. Ibadah itu Allah ingin mencurahkan berkat kepada umatnya. Dengan dua hal ini, maka fokus ibadah adalah kepada Tuhan, bukan kepada manusia, bukan kepada harta, bukan kepada kekayaan, bukan kepada binatang. Oleh sebab itu, tak kala kita mau ibadah, kita mempersiapkan ibadah hati kita. Ketika kita saat ibadah, kita tunjukkan sungguh-sungguh kita ibadah. Karena apa? Fokusnya kita kepada Tuhan. Cara Allah memberikan berkatnya kepada kita itu ada dua bentuk. Bentuknya yang dia nyatakan di dalam pikiran kita. Yang pertama, yang kedua, bentuknya dinyatakan di dalam hati kita. Minggu lalu kita sudah bicarakan berkat Allah dalam ibadah yang dinyatakan dalam pikiran kita, yaitu mengisi pikiran kita dengan kebenarannya melalui pengajaran yang ada dalam ibadah. Allah mau dalam ibadah Allah mengisi pikiran kita sehingga pikiran kita berpola, sehingga pikiran kita terbentuk, sehingga pikiran kita terpattern pikiran Allah. Sekarang kita akan melihat, berbicara tentang berkat Allah dalam ibadah yang dinyatakan di dalam hati kita. Perlu kita ketahui bahwa sekali lagi yang bagian yang kita baca ini adalah bagian bentuk ibadah yang mula-mula, yang Tuhan memang sampaikan kepada kita menjadi pola kita dalam beribadah, yang menjadi modal kita dalam menyembah Dia. Dikatakan di dalam ayat 44 sampai 45, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluannya masing-masing. Dikatakan di sini apa? Kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Mereka menjual harta mereka lalu membagi-bagikan kepada mereka yang tidak mampu, sehingga mereka mendapatkan keperluannya masing-masing. Apa artinya ayat ini, saudara? Ayat ini sekali lagi menunjukkan tentang kasih jemaat yang mula-mula. Ketika kita melihat tindakan mereka, kita melihat tindakan jemaat mula-mula yang menjual harta mereka lalu membagi-bagikan kepada orang yang tidak mampu. Maka ketika saya melihat hal ini timbul satu pertanyaan. Kenapa mereka bisa melakukan hal itu? Saudara, tentu jawabannya adalah karena inilah fungsi ibadah. Mereka ibadah. Allah menggerakkan hati mereka
hati yang penuh berbelas kasihan kepada orang lain, sehingga menjual hartanya kepada orang lain. Kita tahu hati Allah adalah hati yang mengasihi. Sekali lagi saudara, hati Allah adalah hati yang mengasihi umatnya. Karena kasih kepada manusia, kepada umatnya, maka ia mengutus Tuhan Yesus Kristus datang ke dalam dunia yang seperti ini, yang berdosa. Karena kasih Allah kepada manusia, maka mengorbankan anaknya yang tunggal satu-satunya untuk menebus dosa manusia, dan membiarkan anaknya menderita sedemikian rupa untuk menanggung penderitaan kita. Allah kita adalah Allah yang kasih. Ketika kita percaya kepada Dia, kepada Yesus Kristus, kita tidak akan binasa. Puji Tuhan. Saudara dan saya bisa mengalami anugerah ini sekali lagi karena kasih Allah kepada kita. Tidak ada yang lain. Saudara bisa mengalami keselamatan, saudara boleh mengalami hidup yang kekal, saudara bisa masuk dalam kerajaan surga yang sudah dijaminkan itu karena kasih Tuhan kepada kita, anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hati Allah yang adalah kasih ini, maka saudara, umatnya dibentuk oleh Tuhan supaya memiliki hati seperti hati Allah yang penuh dengan kasih. Saat ibadah-ibadah inilah hati kita dibentuk oleh Tuhan, pikiran kita dibentuk oleh Tuhan, pikiran kita boleh sama seperti pikiran Allah, hati kita sama seperti Allah. Saudara, seorang teolog berkata, dalam ibadah itu harus menyentuh pikiran kita dan hati kita. Sekali lagi saudara, ibadah itu harus menyentuh pikiran kita dan hati kita. Sangat setuju kalimat ini. Ada gereja-gereja tertentu dalam ibadah hanya mengisi pikirannya saja dengan teologi, dengan doktrin, dengan dogma. Tidak menyentuh ke hati, tidak menyentuh ke dalam perasaan. Tetapi ada gereja yang lain, ketika ibadah menyentuh hatinya, menyentuh perasaannya, menyentuh pikirannya, menyentuh intelektualnya, sangat minim. Ada sisi ibadah yang menekankan intelektual saja, ada ibadah yang menekankan perasaan saja. Itu juga ibadah yang salah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, seorang teolog yang terkenal namanya R.C. Sproul, teolog yang masih hidup sampai hari ini di Amerika, teolog yang sangat terkenal, dia mengatakan harus ada dua bagian yang disentuh, yaitu pikiran. Harus ada dua ibadah yang disentuh. Ibadah tidak hanya menyentuh intelektual, kognitif, tidak, dan tidak hanya menyentuh penglihatan atau hati saja atau perasaan saja, tetapi seluruh aspek manusia,
Seluruh aspek manusia itu apa? Ya kognitif, ya rasio, ya intelektual, ya feel, ya kehendak, ya will, dan sebagainya, saudara. Saudara, sekali lagi, ibadah itu hati kita selalu dibentuk oleh Tuhan menjadi seperti hati Allah yang penuh dengan kasihan dan berbelas kasihan. Inilah yang terjadi pada jemaat mula-mula. Hati mereka diubahkan. Ketika melihat jemaat lain yang berkekurangan, mereka menjual harta mereka, memberikan kepada orang miskin, sehingga orang miskin itu mendapatkan keperluannya masing-masing. Lebih hebat berkata lagi begini, saudara. Dalam ayat berapa? Perkataan yang paling hebat, ayat 44b. Segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Hebat ini, saudara. Segala kepunyaanku adalah kepunyaan bersama. Waduh, ini suatu slogan yang sangat penting bagi jemaat Tuhan. Kalimat ini bisa keluar kalau ada hati yang sudah diubahkan oleh Tuhan. Sekali lagi, kalimat ini bisa keluar kalau hati seseorang sudah diubahkan oleh Tuhan. Kalau hati orang tidak diubah oleh sama seperti hati Tuhan, tidak mungkin keluar kalimat ini. Malah berkata, milikku adalah milikku, milikku bukanlah milikmu. Milikku adalah untuk aku, bukan untuk kamu. Saudara, beda prinsip-prinsip dunia dan prinsip-prinsip Allah. Segala kepunyaanku adalah kepunyaan bersama. Indah bukan? Indah. Sama, saudara. Kalau orang itu tidak disentuh oleh hati Allah, maka orang itu tidak akan memberikan persembahan kepada Tuhan, apalagi memberikan perpuluhan kepada Tuhan. Tidak bisa. Tidak bisa dipaksakan. Tidak bisa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita melihat pengalaman Tuhan Yesus. Kita lihat sekarang pengalaman Tuhan Yesus ke 5.000 orang. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya di dalam Matius 14 sampai 18. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oke, kita baca ya. Matius 14 sampai 18. Jadi jangan hanya cerita saja yang Musa nanti tahu-tahunya salah. Kita baca dah. Tunjun baca. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Sudah? Baik, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat. Sekali lagi kita lihat
Ketika Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, apa yang ada padamu? Apa yang ada padamu? Ini kita mau kasih makan 5.000 orang loh. Apa yang ada padamu? Mari kita bagi-bagi. Artinya, mari kita bagi-bagi yang ada padamu kepada 5.000 orang itu. Secara manusia ini gila. Mana ada, mana bisa. 12 orang sama Tuhan Yesus, 13 orang. Apa yang ada padamu, 13 orang itu dikumpulkan, kita bagi ke 5.000 orang. Memang tidak bisa. Gila itu. Memang tidak cukup, saudara. Benar. Tetapi inilah yang ditanamkan oleh Tuhan. Konsepnya adalah bebelas kasihan kepada banyak orang. Dari mana muncul berbelas kasihan? Mereka saatnya, waktunya makan. Tidak mungkin mereka disuruh pulang untuk mencari makan. Jauh-jauh itu. Tidak mungkin, kata Tuhan Yesus. Seperti yang diusulkan oleh murid-muridnya. Tidak mungkin. Yang kedua, mereka sudah lapar. Yang ketiga, dan sebagainya. Sudah malam lagi, sudah lapar lagi. Tidak bisa. Tuhan Yesus berkata, kamu yang sediakan. Apa yang ada padamu? Yesus bertanya, kamu yang sediakan. Apa yang ada padamu? Coba berikan kepadaku. Murid-murid berkata, hanya 5 roti dan berapa ikan? 2 ikan. Ya sudah, bawa ke sini. Bawa ke sini. Akhirnya itu bisa memberikan makan 5.000 orang. Bawa ke sini, makan 5.000 orang, bahkan lebih-lebih. Kalimat ini kalimat dalam sekali. Kalau kamu tidak kasih aku 5 roti dan 2 ikan, belum tentu terjadi hal seperti ini. Belum tentu terjadi lebih-lebihan. Ngerti maksudnya? Sekali lagi, dalam di sini dikatakan muncullah hati Tuhan Yesus yang bebelas kasihan. Ya, di sana dikatakan bergeraklah hati oleh belas kasihan kepada mereka. Ya tentu di dalam bagian-bagian yang lain oleh belas kasihan, dan kita sudah kenal karena kasih Allah Yesus Kristus kepada manusia, maka ia menolong, ia menguatkan, ia menyembuhkan, ia memberkati orang-orang. Disinilah Yesus sekaligus menanamkan konsep hati Allah kepada murid-muridnya supaya mempunyai hati yang sama seperti hati Allah. Tidak heran di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai 10, hati Petrus pun sama seperti hati Kristus, hati Allah yang dituliskan di dalam bagian itu. Tolong Cucut bacakan 1 Petrus pasal 4 7 sampai 10. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah.
Saudara, di dalam Petrus menekankan kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Nah, ini penting sekali. Menanamkan. Rasul Paulus sudah melihat dan dia memiliki hati Allah yang penuh belas kasihan. Dia tuliskan kepada kita sekalian. Berikanlah tumpangan, itu bisa terjadi karena kasih. Layani seorang yang lain, itu bisa karena kasih. Kita lihat lagi Rasul Paulus berkata dalam Galatia 6 ayat 10, tolong baca lagi. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Kembali lagi Rasul Paulus mengatakan, marilah kita sama-sama menunjukkan kasih kita kepada orang lain, terutama kepada yang seiman. Kita lihat lagi di dalam bagian perikop Ibrani 10:24 sampai 25. Kalau kita baca bersama-sama lagi. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara, di dalam bagian ini adalah perikop tentang ibadah. Di sana pun ditekankan, marilah kita mendorong dalam kasih, mengasihi orang lain. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang perlu kita pahami. Jemaat mula-mula ketika mereka ibadah, hati mereka dibentuk oleh Tuhan, mempunyai hati yang penuh belas kasihan. Kita dipanggil oleh Tuhan untuk memiliki hati seperti ini. Tanamkan konsep milikku. Berat juga ya, milikku adalah milik bersama. Milikku adalah bukan milikmu. Sulit juga saudara. Tetapi mari kita belajar kalimat-kalimat seperti itu. Jangan kita berkata milikku adalah milikku. Milikku bukanlah milikmu. Milikku adalah untuk aku dan bukan untuk kamu. Jangan berkata begitu. Kita tidak akan diberkati. Kita diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain. Saudara, minggu ini atau minggu depan gereja kita akan menyatakan kasih kepada warga di sekitar kita. Ya. Kita akan membagikan bagi warga-warga yang tidak mampu. Bagi jemaat yang tidak mampu sudah dibagikan sembako. Sekarang waktunya kita menjadi berkat bagi warga-warga di sekitar kita. Kira-kira ada 35 sampai 40 sembako yang akan kita bagikan kepada 35 sampai 40 kakak. Musuh sudah kemarin sudah cek di beberapa toko, akan memberikan beras, memberikan gula, memberikan indomie, memberikan minyak. Itu harganya 80.000 lebih per satu sembako. Dan puji Tuhan, dananya sudah ada. Inilah kita di dalam kondisi kita dapat menyatakan kasih kepada orang lain. Sekali lagi puji Tuhan, kalau Musa lihat jemaat kita mempunyai karakteristik seperti ini. Kalau jemaat disuruh kumpulkan dana untuk jemaat-jemaat atau untuk membantu seseorang, jemaat kita
dengan rela cepat untuk mengumpulkan dana. Ini sangat terlihat dan Musa memuji. Tentu juga di sisi lain ada kelebihan, di sisi lain juga ada kelemahan. Tolong doakan saudara dalam persiapan kita di dalam tindakan kasih ini. Mungkin dalam minggu ini Musa sudah hubungi ketua kelompok lingkungan kita. Nanti akan menghubungi klien Banjar kita. Nanti menghubungi lurah. Doakan itu. Persiapan kita, doakan supaya dalam tindakan ini pun jemaat juga penuh dengan kasih. Supaya kasih yang dirasakan oleh lingkungan sekitar kita adalah kasih yang berasal dari Allah. Itu yang kita rindukan. Kita sebagai gereja hanya sebagai penyalur berkat Allah kepada orang lain. Kita mau orang lain melihat hati kita adalah hati Allah. Itulah yang perlu kita ciptakan. Itulah yang perlu menjadi pembelajaran bagi jemaat Tuhan, bagi umat Allah. Tidak banyak, 3 juta lebih. Dan itu pun sudah ada yang memberi. Kita tinggal menyanyi. Musa rindu jemaat bisa terlibat mungkin minggu depan setelah ibadah. Kalau waktunya tepat dengan Pak Dian dan teman-teman, minggu depan habis ibadah kita akan bagikan. Tunjukkan kasih kita kepada mereka. Kita akan siapkan itu. Semoga jemaat punya kasih untuk sama-sama terlibat di dalam mempersiapkan semuanya itu. Saudara, inilah yang Tuhan rindukan. Kenapa kita harus ibadah? Supaya berkat Allah itu tercurah kepada kita dalam pikiran kita, supaya pikiran kita terpola pikiran Allah, supaya hati kita dibentuk menjadi pattern hati Allah yang penuh dengan belas kasihan. Tuhan tidak ingin hidup kita hanya untuk diri kita sendiri. Hidup kita menjadi berkat untuk orang lain. Allah Tritunggal, Allah yang di surga. Mereka tidak hidup untuk diri mereka sendiri, tapi mereka datang. Tuhan Yesus diutus datang ke dalam dunia untuk menjadi berkat, menyelamatkan dan menebus dosa manusia, supaya manusia tidak binasa, mereka beroleh hidup yang kekal. Kalau Allah Tritunggal hidup sendiri, membiarkan tidak peduli manusia, saudara dan saya mati. Itu sudah Tuhan ciptakan untuk mempunyai hati kita seperti itu. Kalau kita tidak ibadah, percayalah, hati saudara tidak akan terbentuk. Saya melihat satu gereja yang membutuhkan, bukan gereja saya, gereja dari Jakarta. Saya mendengar satu pendeta berbicara, kita membutuhkan dana kita baru cuma 500 juta. Kemudian kita membutuhkan berapa untuk menampung 5.000 orang. Mereka berdoa bersama-sama,
mengajak rekan-rekannya semua ibadah. Kemudian ada satu orang datang ibadah dan berkata kepada pendeta, semua dalam bentuk tulisan, semua yang kurang saya yang menalangi semua. Berapa M? Kalau dia tidak ibadah, tidak mungkin tergerak hatinya untuk pekerjaan Tuhan. Tidak mungkin. Kemarin lusa saya mendengarkan kesaksian seperti ini. Oleh karena ibadah, Allah menggerakkan orang, menggerakkan hatinya untuk memberi kepada Tuhan, memberikan kepada orang-orang yang tidak mampu. Muncul hati bebelas kasihan. Percayalah, saudara di rumah tidak akan punya hati seperti hati Allah. Saudara, kita rindu. Sekali lagi berkata, kepunyaanku adalah kepunyaanku, berkatku juga berkatku. Amin. Sulit memang, manusia itu egois. Sulit memang. Ini kan aku yang kerja, aku kan yang kerja keras. Ini kan aku yang dapat. Masa bagi-bagi sih? Itu konsep dunia. Kalau kepunyaanku adalah kepunyaanku, berkatku juga berkat untukmu, maka kita sudah menciptakan become useful Christian. Kita boleh menjadi berguna, menjadi berkat sebagaimana sebagai orang Kristen. Itu tema kita. Milikku adalah milikku, milikmu adalah milikmu. Milikku bukan untuk milikmu. Kita tidak akan useful bagi orang lain. Biarlah Tuhan menolong kita, membukakan hati kita, membangun kita, punya pikiran seperti Allah, hati seperti Allah. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau Allah yang baik. Sekarang kami boleh mengerti mengapa Engkau menciptakan ibadah, menentukan tata cara ibadah, menyuruh jemaatmu, umatmu untuk beribadah, supaya mencurahkan berkat-Mu kepada umat. Bapa, biarlah pikiran kami dibentuk oleh Tuhan seperti pikiran Allah. Biarlah hati kami dibentuk oleh Tuhan seperti hati Allah. Ya Tuhan, Engkau Allah yang baik. Biarlah itu boleh terjadi di dalam setiap kali kami ibadah. Nyatakanlah berkat-Mu atas kami ya Tuhan. Oleh sebab itu, jangan kami jauh daripada pertemuan-pertemuan ibadah kami. Itulah yang tidak Engkau inginkan terjadi. Supaya kami ibadah kepada Engkau seperti hari yang sudah Engkau tetapkan bagi kami, yaitu hari perhentian itu, supaya umat Allah menyembah Engkau. Ingatkan kami, sadarkan kami. Kami sering berkata, Tuhan, kami ingin menjadi become useful Christian. Kami ingin menjadi orang Kristen yang berguna, yang menjadi berkat, yang menjadi terang. Tetapi kami tidak memiliki hati Allah dan pikiran Allah. Bagaimana mungkin itu Tuhan? Tidak mungkin itu. Engkau sudah sadarkan kami untuk menjadi become useful Christian, harus memiliki hati Allah, harus memiliki pikiran Allah. Oleh sebab itu kami harus selalu ibadah.
Hidup kami bukan untuk diri kami sendiri sekarang, karena kami sudah dibeli dengan harga yang mahal. Hidup kami adalah untuk Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati kami sekalian ya Tuhan. Hari ini Engkau sudah menggerakkan hati kami, pikiran kami. Jangan kami tinggalkan ibadah-ibadah itu lagi. Ampunilah segala dosa-dosa kami ya Tuhan. Betapa seringnya kami meninggalkan ibadah-ibadah itu seperti tidak berarti. Kami selalu menekankan akan kepentingan kami, kesenangan kami, kepuasan kami, nafsu kami, sehingga meninggalkan ibadah itu. Artinya kami menomorduakan Engkau, menomorsatukan diri kami, keinginan kami. Ampunilah dosa-dosa kami itu. Padahal Engkau betapa baiknya bagi kami, begitu mengasihi kepada kami, tetapi kami menomorduakan Engkau. Tuhan, sekali lagi, kuatkan kami tidak meninggalkan ibadah lagi. Kami bersyukur hari ini Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa.